Kita ke informasi yang pertama. Keluarga Rothschild menjadi konglomerat yang penuh kontroversi. Rothschild merupakan konglomerat bankir yang mendirikan berbagai institusi keuangan di Eropa sejak abad ke-18. Nah, salah satu kontroversinya yaitu ikut menyeret konglomerat Bakri yaitu asal Indonesia. Nah, tahta kerajaan Rothschild nantinya akan jatuh pada Nathaniel Philip Victor James Rothschild atau Nat Rothschild yang merupakan anak bungsu dari Nathaniel Charles atau Jacob, Lord Rothschild keempat dan Serena Mary Lady Rothschild. Jejak Rothschild di Indonesia ada dalam kongsi dengan grup Bakri melalui Bumi PLC pada 2010. Mereka berniat untuk memberikan peluang bagi investor di London mengakses aset batubara Indonesia yang potensial. Akan tetapi kemesraan keduanya tidak berlangsung lama karena Rothschild menuduh Bakri menyelewengkan uang perusahaan. Sebaliknya Bakri menuduh Rothschild mencuri data-data perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap ada pihak yang berencana mengambil partainya PDI Perjuangan. Ia menyampaikan itu saat berbicara soal permintaan agar dirinya menjadi ketua umum kembali. Megawati awalnya menyebut dirinya sudah berusia 77 tahun. Ia menyebut banyak pihak yang meminta dirinya menjadi ketua umum lagi. Megawati kemudian menyebut ada pihak yang mau mengambil PDIP. Megawati menyebut pihak tersebut tidak mengerti harga kehormatan. Megawati pun meminta kader-kadernya menurut jika dirinya nantinya menjadi ketua umum kembali. Ia menegaskan tidak takut dengan pihak yang hendak mengambil PDIP. Orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar. Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Kita ke informasi berikutnya. Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN pada 2024 meningkat dari 40,6 triliun menjadi 42,5 triliun rupiah. Berarti ada tambahan belanja sebesar 1,9 triliun rupiah dari yang ditetapkan oleh pemerintah di awal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya tambahan belanja IKN untuk pembangunan sejumlah infrastruktur, diantaranya bandara VVIP, jalan tol dan jembatan di IKN. Selain infrastruktur transportasi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana untuk menambah fasilitas penampungan air atau embung. Fasilitas penampungan di sekitar IKN yang awalnya dirancang berjumlah 22 embung, kini akan ditambah menjadi 30 atau bahkan 60 embung. Sri Mulyani mengatakan penambahan jumlah embung itu sebagaimana titah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan fasilitas penampungan air diperlukan untuk mengendalikan banjir hingga mencegah kebakaran hutan. Kita ke informasi yang terakhir. Selebgram Cut Intan Nabila mendadak disorot media lantaran dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya Armor Toreador. Peristiwa ini memancing amarah netizen dan kepolisian pun langsung turun tangan untuk menangani kasus-kasus ini. Sebelumnya dalam akun Instagram pribadi Intan, selebgram yang juga merupakan atlet Anggar itu mengunggah bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan yang dilakukan suaminya Armor Toreador.
Dalam tulisan di caption unggahan Instagramnya, Intan menyebutkan ada puluhan video lain yang ia simpan sebagai bukti. Ia kemudian menyinggung soal wanita lain dalam rumah tangganya. Kabarnya alasan Intan masih mempertahankan rumah tangganya adalah karena keberadaan anak. Sementara itu pada 13 Agustus 2024, unggahan Instagram Story akun Instagram pribadi Wanda Dwi Utari mendadak viral. Disebutkan bahwa Armor diduga memiliki utang proyek bisnis senilai 1 miliar rupiah lebih. Selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap minggu melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu.